Tapi pas menjelang mau maghrib nih, Nah, itu tapi gue nggak sendiri pada saat itu liatnya ternyata maksudnya rekan lo nggak gu sendiri ngerasain itu. ada Oh. satu rekan temen gue nih yang Hmm. laki-laki juga kebetulan entah suatu kebetulan atau apa juga dia melihat juga tuh Ah. yang gue lihat Nah, gitu. apa sih yang lo lihat itu gue pengen tahu. Mungkin seperti sosok wanita ya. Dan sebelumnya ini udah ada yang nyari nih kayak villa ini yang akan ditempatin Hmm. ini itu udah dicari tuh katanya itu nggak mistis lah. Mas cerita malam seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cemas Cerita Malam Seram bersama gua Dani, dan saat ini gue bersama narasumber seorang wanita, Devi. Halo Devi. Halo bang. Devi ini akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor dia selama dia di sebuah villa di daerah Puncak Bogor. Dia mau bercerita tentang hal-hal yang dia rasakan di sana, pengalaman-pengalaman experience dia di sana. Tapi sebelum kita masuk ke cerita dia, ke cerita Devi, buat kalian yang mau bercerita atau kalian punya pengalaman-pengalaman horor atau pengalaman-pengalaman mistik, kalian boleh DM kita di Instagram di sini, kontrakan_berisik. Jangan lupa DM kita di situ. Gue pengen tahu sebenarnya cerita ini tuh terjadi di tahun berapa? Mungkin sekitar tahun 2019-an deh bang. Bulan? Tepatnya kurang lebih menjelang akhir tahun. Oh, liburan Iya akhir tahun betul. gitu ya. Tapi Itu sebelumnya gitu. itu lu bareng sama teman-teman sekolah atau teman-teman Teman tongkrong, kerja. teman kerja? Iya. Lu kerja di mana, Bang? Di salah satu perusahaan otomotif di daerah Kota Bekasi. Oh, di Bekasi. Tapi Iya, lu tinggal di? di daerah Kabupaten Bekasi. Oh, Ya, nggak terlalu nggak jauh terlalu lah. jauh ya. Iya, Tapi lu liburannya ke puncak gitu iya ya. sekali-sekali. Itu kalau boleh tahu lu berapa orang sih? Itu kurang lebih satu grup ya, mungkin sekitaran 20 Oh, satu orang. grup di Iya, PT itu, iya satu satu line gitu line ya. betul, iya. Pertama-tama gue pengen tahu dulu, Mm-mm. itu tuh bentuk villanya kayak gimana sih? Eh, Sebenarnya ini bentuk villanya itu dari luar tuh tidak kelihatan horor ya. Nggak kelihatan horor Iya, gitu, kayak jadi kayak justru villa-villa biasanya bagus gitu ya. tapi justru malah mewah loh. Oh, mewah. Jadi sebelumnya itu temen gua udah kayak nyari tahu dulu nih, Hmm. karena kan beberapa dari 20 orang itu sebagian takut banget ya sama Oh, yang mereka memang namanya memang parnoan villa-villa. gitu Iya ya. betul, Ah, kalau gue yang ikut aja gitu ah. kan. Dan sebelumnya ini udah ada yang nyari nih kayak villa ini yang akan ditempatin ini Hmm. itu udah dicari tuh katanya itu nggak mistis lah. Dan dia itu mewah loh, villanya ini mewah, Oke. bukan Tapi dia tuh villa-villa berapa yang tingkat? Satu tingkat eh, atau dua tingkat? dia dua sih. Oh, dua tingkat. Iya Tapi tapi lebar luas gitu, gitu, luas banget iya. gitu ya. Kayak gitu ada kolam renangnya, balkonnya, pokoknya lengkap deh, kayak ada kebun-kebunnya gitu. Hal apa sih yang lu rasain di sana itu, gue pengen tahu. Hal-hal mistis seperti apa yang lu rasain? Coba gue pengen tahu. Itu pas pertama datang nih, baru sampai itu aman-aman aja. Lu nyampe pagi, Enggak sih, sekitar siang. siang. Iya, kan check innya itu kan jam 12-an. Nah, itu kurang lebih jam 1-an baru sampai Oh, jam di 1 villa berapa? tersebut. Iya. Dan itu ya seperti biasa ya, baru sampai ya foto-foto, selfie dan segala Iya, macam, iya. dan naruh barang. Terus Hmm. kayak kalau rumah kan disebutnya home tour ya. Kalau villa apa tuh? Kayak yang Ya, vlog-vlog villa gitu tour lah gitu ya. lah. Iya, Lu kayak gitu. ngefoto foto-fotoin update di Mm-mm. Instagram gitu kan, pamer Betul dikit. lah. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Iya, iya, iya. Terus udah dari siang ke sore sekitar Hmm. jam 4, jam 5 ya hahi hahi gitu Iya. lah ya. Ya, Masih belum ada hal yang mencurigakan iya gitu di biasa villa itu. aja lah gitu. Masih lu masih happy, masih Betul. nyanyi-nyanyi gitu, masih Iya berenang ya. kayak ya udahlah gitu, Hmm. enak-enak aja Terus enjoy terus. nyanyi-nyanyi. Dan tapi pas menjelang mau maghrib nih Nah, itu, tapi gue nggak sendiri pada saat itu liatnya ternyata maksudnya rekan lu nggak gu- sendiri ngerasain itu. Oh. ada satu rekan temen gue nih yang laki-laki juga kebetulan entah suatu kebetulan atau apa juga dia melihat juga tuh yang gue lihat gitu. Nah, apa sih yang lu lihat itu, gue pengen tahu. Mungkin seperti sosok wanita ya. Itu posisinya di mana? Kalau kita itu nyebutnya kalau rumah kayak teras Oh, di mungkin ya. teras. Kalau yang mewah itu kayak balkon ya, kerennya Balkon ya. lantai 2. Iya, Oh, enggak lantai. di bawahnya. Oh, di bawahnya berarti Iya, teras. yang keren-keren gitu Ah. ya. Terus Terus? ngumpul nih lagi nyanyi hahaha ngobrol tapi nggak bahas ke horor Tapi itu justru. udah maghrib apa belum? Mau maghrib Oh, mau menjelang menjelang maghrib.
kita ya happy-happy aja bahasnya. Ya masih bahas-bahas tentang. Iya, nggak yang ini. ke arah sana, karena kan memang sebagian takut lah ya, dan mungkin apa ya, yang tiba-tiba tuh lagi ngobrol terus dari sudut kalau pada saat posisi itu tuh di sebelah kanan ya, berarti Tapi sosok itu ini lu di munculnya. situ tuh lagi berapa orang tuh di teras itu? Ya semuanya ikut di Oh situ. semuanya, jadi 20 Iya, karena orang, nggak 20 boleh orang ada tuh ya? yang kepisah lah Ah, gitu. iya. Iya, di situ ngumpul semua 20 orang. Dan posisi si makhluk si sosoknya Si ini sosok tuh itu. di sebelah kanan dia. Kan jadi kanan itu ada kebun gitu loh. Di Ya, depan taman gitu. Oh, jadi di depan apa? Kita itu Depan teras lu itu kayak view-nya itu taman gitu, luas gitu ya. taman dan kolam renang. Ada gazebo juga. Dan Ada gazebo. yang sampingnya sini masih kebun-kebun bunga yang Oh. cantik-cantik deh gitu bunganya. Nah, dia si posisinya itu ada di mana? Nah itu di daerah situ di samping sininya. Jadi Di kan kebun-kebun bunga itu. ini kan teras nih. Nah ini di samping sininya. Ini anggaplah yang tangan kiri gue teras, tangan kanan gue si sosok. Oh, berarti dia bener-bener di samping posisi samping. teman-teman lu yang lagi pada nongkrong Iya itu ya? betul, iya. Iya. Bahkan temen gue pun ada yang duduk di sekitaran situ, deket si sosok ini. Tapi Kalau gue rada jauh. Oh, tapi si teman lu yang ini nggak nyadar kalau ada. Iya, mungkin entah dia dapet atau emang nggak paham ya, pokoknya dia biasa aja lah gitu. Ya gue nggak yang heboh ya, ih gitu, enggak. Kita pada takut dong, atau ntar dikira gue halu atau gimana kan. Jadi gue diem aja udah, diem menahan itu sampai besoknya lah gitu, kayak gue diem aja. Kayak Berarti mungkin, di situ lu masih diem aja dan Iya. di situ lu juga masih berpikirnya bahwa cuma lu doang yang ngelihat, yang teman-teman lu yang lain itu masih belum ngelihat gitu. Iya belum. Oh, gitu. Jadi Terus, kayak terus, gue aja gitu yang ngeliat. Jadi yang lainnya ya udah gitu. Kayak mungkin gue mikirnya gue halu kali. Gitu aja. Iya. Terus pas besoknya? Bahkan belum sampai besok. Belum sampai besok. Itu juga ada lagi yang ada hal berarti dari yang kejadian itu berawal dari situ dulu dan itu kan menjelang mau maghrib. Dan itu pun cuma lu doang yang gue baru tahu pada saat itu gue aja nih, karena gue nggak mau kasarnya mah keluar-keluar lah ya, karena nggak mau merusak suasana lah ya. Betul, gue juga berusaha menjaga diri gue kayak oh ya udahlah, apa sih sebenarnya mungkin memanage diri gue kayak oh ya udahlah, udah mau maghrib gitu, paling gitulah ya. Kan kata orang zaman dulu mah wajar ya mau maghrib, kan suka ada yang nongol tuh. Kalau kata orang Sunda mah sarepna. Terus udah kan bubar lah maghriban dulu, sholat berjamaah akhirnya apa yang sholat bareng segala macam, udah sholat ya, yang mengaji kayak gitu, udah nih udah selesai, menjelang isya baru setelah isya maksud gua itu baru ngumpul lagi kayak kalau di rumah kita tuh kayak di ruang tamu ya. Kalau di situ kan karena besar banget jadi kayak ada nyanyi karaoke kayak gitu. Terus semuanya ngumpul di situ. Itu jam isya itu berarti jam berapa ya? Saya anggaplah mungkin setengah 9, jam 8-an lah. Habis isya ya. Nunggu ngaret-ngaretnya dulu. Iya. Nah udah tuh, tapi dari jam sekitar habis isya sampai jam 10-an 11-an di situ aman-aman aja dan udah sekitar jam 11-an barulah pada misah. Oh ya, jadi dari jam 8 sampai jam 11 itu masih acara bersama gitu ya? Iya, dan mungkin kan udah malam nih, yang cewek sebagian ngantuk, yang cowok mungkin mau main game atau mau gitar-gitaran. Tapi dari jam 8 sampai jam 11 itu lu udah nggak aman aja gitu, nggak ada hal yang mencurigakan gitu ya? Terus udah tuh, terus gue pindah posisi nih sama temen gue laki-laki ke lantai 2-nya di tepatnya di balkonnya. Di balkon lantai 2 itu. Iya, dan itu ada beberapa juga yang ikut naik ke lantai 2. Berarti lu nggak cuma berdua doang gitu? Iya, tapi ke balkonnya ini gue cuma berdua aja. Sisanya di apa ya? Jadi di balkon, di ruang tengahnya. Nah dia main game gitu loh. Mereka tuh ada yang main game, ada yang udah tidur, ada yang capek mungkin ya. Nah terus gue dari jam 11-an itu sampai jam 12-an itu masih di balkon sama si yang temen gue yang laki-laki ini. Itu gue berdua doang tuh di balkon. Dia ngajak lah, Dep keluar yuk gitu. Ya udahlah, karena gue berpikir nggak ke arah yang aneh-aneh, kan karena gue dipesenin nih sama orang tua gue kalau ke tempat kayak gitu gue usah mikir aneh-aneh gitu kan, takutnya nanti ngikut atau segala macam. Jadi gue biasa aja lah gitu. Yang penting gue udah menjalankan kewajiban gue sebagai umat Islam kan, jadi gue percaya gitulah ya dilindungi sama Tuhan, sama Allah gitu. Nah udah tuh di situ gue berdua ngobrol hahihi, tapi gue nggak yang
Itu masih di ngomong balkon kayak gitu. posisinya? Iya Masih masih di di balkon. balkon, nggak yang kayak nggak sopan yang kayak hai Masih yang ketawa. bercanda-bercanda biasa kita sama Enggak, temen aja gitu ya? tapi ketawanya dijaga nggak yang kayak Hmm. di rumah nenek yang Hmm. hal kayak gitu enggak. Terus si temen gue ini gitaran, gue Oh, nyanyi ya, nah. jangan nyuruh gue nyanyi ya bang, suruh gue Iya. pas-pasan. Gitu aja dia gitar-gitaran, gue nyanyi gitu, nyanyi gitu. Terus udah nih lagi enjoy lah ya, gue nggak tahu kenapa itu pandangan gue tepat di kayak anggaplah ini lurus lah ya, Lurus. lurus dari balkon gitu. Berarti di bawahnya itu kan taman gitu ya? Langsung Di ke kolam. bawahnya iya taman Taman yang pintu kolam renang keluarnya. itu ada gazebo. Lalu di atasnya situ ya? Gitu kan. Nah, Oh. enggak, maaf itu dia vilanya madep ke depan si Oh, madep ke balkon depan. itu, jadi Ah. kayak pintu utama masuk kayak gitu, dan itu jalanan. Oh, langsung ke jalan gitu. Nah, nih aslinya Ah. itu tuh villa, kan ini parkiran ya, terus ini jalanan umum yang mau ke arah villa satu lagi. Iya. Nah seberang jalanan ini, seberangnya lagi seberang ya disebutnya samping seberang lah ya, Samping seberang. di itu kali. Nah yang normalnya ini cuman kayak pohon-pohon aja gitu loh, pohon gimana sih di Kayak kebon gitu. kayak gitulah ya. Tapi yang gue lihat pada saat posisi gue lagi lurus itu, yang gue bilang pandangannya lurus itu, villa yang balkon nih, parkiran, jalanan, kali, hutan, villa lagi. Tapi gue nggak yang apa kayak yang aduh ini villa apa enggak, kayak ya udah gue percaya Ya udah masih itu, berpikir ya itu villa. ada villa di situ mungkin. Iya. Temen gue masih aja ngegonjreng kayak gitu, dan udah tuh. Terus tapi pas posisi lagi kayak madep lurus, emang hadap lurus nih, terus tiba-tiba tuh gue ngeliat kayak ada cewek, si cewek ini cuk jalan gitu ke dalam hutan itu. Dan di situ memang gue lihat tuh ada pos satpamnya juga. Bahkan gue lihat ada laki-laki duduk kayak orang satpam gimana sih duduk di pos satpam. Terus si cewek ini cuk masuk ke dalam hutan. Nah si yang gue lihat kayak satpam ini ngintilin gimana ngikutin tuh cewek masuk ke hutan cuk gitu. Gue refleks dong ngomong ke temen gue yang lagi gonceng kayak nih, kata gue lu lihat itu nggak sih yang di sana, di seberang sana, di mana deh? Oh nggak, di sana ada cewek masuk hutan, mau ngapain? Apaan sih lu, nggak jelas orang itu hutan, gue digituin. Oh, si temen lu itu nggak ngeliat? Jadi kayak berarti yang ngeliat cuma lu doang? Iya, apaan sih lu, nggak jelas. Justru pas yang gue lihat itu malah temen gue kata dia lah, lu apaan sih deh, orang itu hutan lu nih, nggak jelas lu, gue digituin. Berarti bener-bener temen lu tuh nggak ngeliat apa-apa, yang ngeliat cuma hutan doang gitu ya? Terus kali, terus pohon-pohon aja gitu ya? Iya, dia nggak ngeliat ada villa di situ. Terus gue debat tuh, lu yang nggak jelas itu ada cewek masuk hutan, lu yang nggak jelas gitu. Ya udah nyanyi kata gue gitu. Tapi sosok ceweknya yang lu lihat itu kayak gimana? Sama kayak yang di sama kayak yang lu lihat di kebun bunga itu. Kayak ada yang datang loh. Iya, kayak ada yang datang ya, lu ngerasa nggak sih? Terus nggak di sini maksud gue sekarang. Tapi emang lu bisa ngerasain kalau memang ada yang datang kan dari awal kita ngobrol nih aman-aman aja nih, barusan nih banget gue jadi kayak ada yang datang gitu, panas gitu nih jadi. Sini lu panas? Iya, hawanya sini lu memang bisa merasakan atau gimana? Iya, kurang lebih bisa dibilang gitu ya, tapi kayak gue kayak nggak mau yang mengiyakan banget gitu loh. Iya. Tapi lu kapan lu sadar kalau lu itu bisa ngerasain atau lu bisa ngelihat? Mungkin waktu SD. Itu SD pertama kali udah bisa ngelihat? Waktu gua lagi ngikut acara gathering di tempat bapak kerja. Iya. Dari situ udah mulai kebuka? Itu ngerasanya aja. Ngerasa doang? Iya, cuman kan nggak paham ya, namanya masih SD gitu, kayak gitu. Pada waktu dulu tuh kayak gitu. Awal mulanya nih kayak gitu. Terus yang sekarang ngerasain apa? Ini tuh kayak ada orang gitu. Tapi nggak tahu siapa. Tapi lu bisa ngebayangin nggak? Enggak. Dia tapi lebih ya ngerasanya itu dia kayak apa ya, kayak diem doang aja di belakang, kepo. Iya, dia mau tanya ngapain sih gitu. Tapi lu kadang bisa ngobrol sama mereka nggak sih? Bisa. Capek tapi bang. Energinya lumayan terkuras. Iya gitu deh.
ini aja panas. Tapi efek Padahal ini samping AC ya, di situ ada AC tapi panas. tapi efek samping yang lu rasain tuh kayak gitu kayak Capek, gimana? capek aja. Padahal lu nggak ngapa-ngapain tapi kayak capek Iya, banget kayak gitu ya. lari maraton. Iya gitu. Lanjut aja deh Lanjut ceritanya dia. Terus. Dan kan berdebat tuh ya. Mm-mm. Akhirnya gue udah nyanyi aja. Kata gue gitu kan, daripada si temen gue yang ditakut Takut juga. juga. Lu takut dia takut makin Bahaya dong. Bahaya. Kan cowok aja takut kayak gue gitu kan. terus. Si temen gue ini kan kayak yang agak-agak takut ya cowok, tapi kayak cemen Harmon gitu. gitu. Terus. Jadi kan gue nya males ya gitu, sama-sama takut gitu kan. Terus udah tuh kata dia udah iya nyanyi aja. Itu tepat jam 12 malam pas. Iya betul, jam 12 malam lah. Soalnya pas gue ngeliat HP tuh jam 12 tet gitu. 00 12:00 Iya, gitu nggak ya. tahu itu suatu kebetulan atau emang gimana ya, tapi ngepasin aja Pas gitu. aja gitu. Terus lagi asik mulai berusaha nyanyi lagi nih, nanya supaya lupa gitu ya. Iya, lagi nyanyi ada yang ketawa. Cewek. Iya, cewek sama kayak yang di samping waktu yang mau maghrib itu, yang di samping kebun, sama yang gue lihat di seberang, yang gue kira itu villa masuk hutan itu. Suaranya. Maksudnya sosoknya itu sama. Tapi si sosoknya itu saat itu lu ngelihat sosoknya dan ngelihat dia ketawa. Iya, kayak sekilas, dan si teman gue ini juga lihat kalau yang itu. Oh, berarti kalau di situ bukan cuma lu doang yang lihat. Iya, itu tapi beneran. temen si cowok lu yang itu lihat juga. Terus kita refleks dong. Harusnya yang lari duluan perempuan ya. Dia lari duluan. Cowok duluan. Oh, gue ditinggalin. Ngibet gitu. Rebutan masuk gitu. Ujuk sampai dalam, gerubuk kan. Tapi lu masih inget gak suara ceweknya itu kayak gimana? Masuk kudu gue praktekin bang, ntar kalau datang. Enggak, maksud gue apakah sama seperti kayak film-film suara-suara cewek-cewek di film-film gitu, atau menurut lu lebih serem gitu? Lebih serem aslinya. Lebih serem aslinya. Karena kan itu udah lihat, denger lagi, jelas lagi kan. Aduh, capek banget itu. Terus udah masuk nih ke dalam yang ruangan itu, yang rame-rame. Cowok udah ngibrit duluan itu ya? Iya, udah kurang ajar emang ya jadi cowok, gak ada lindung-lindungin. Terus maaf ya temen gue ya. Terus habis itu udah di dalam nih, kita ngos-ngosan kan. Ada heboh lah yang di dalam lagi pada main game segala. Kenapa gitu. Nah, temen gue yang cowok ini mau ngomong, tapi gue tabok aja gitu. Jangan gitu ya. Gitu gue. Kenapa deh? Jangan kata gue gitu kan. Nanti gitu ya. Nanti dia masuk, kata aku gitu. Kata gue gitu, soalnya gue sempat pernah dibilangin kalau lagi di tempat kayak gitu ngelihat, ya udah diem aja dulu. Nanti kalau udah pindah tempat atau nggak di situ, jauh dari wilayah situ, nggak apa-apa ceritain kayak gitu. Kenapa? Soalnya takutnya nanti si makhluknya ini nggak suka, nanti dia ikut atau bagaimana kayak gitu. Ya. Iya. Kayak kita aja diomongin tuh nggak suka. Kan kita aja mungkin dia juga diomongin nggak suka. Iya. Lu siapa kenal banget kalau gue kagak, kesannya kan gitu ya. Nah terus udah tuh pada kepo, akhirnya kata gue enggak apa, udah besok aja. Kata udah lu minum, gue ngomong gitu ke yang cowok gitu. Yaudah dia minum, yang lain juga pada kayak gitu. Gue ya kayak, duh ini apaan sih, kayak gitu, kayak ini beneran gak sih? Ya, gue juga yang ngerasanya ini beneran apa bukan sih? Tapi kan itu maksud gue bukan pengalaman pertama lu kan? Maksudnya udah tapi yang paling parah itu sih sejauh sama gue. Jadi itu adalah pengalaman paling menakutkan yang pernah lu rasain di situ gitu ya. Tapi sebelum-sebelumnya memang lu udah pernah dan udah terbiasa ataupun memang tapi ya udah sering merasakan gitu, tapi ya udah gitu. Tapi aja, kalau di villa ini bener-bener lu ngerasa kayak serem banget deh. Hal yang paling mengerikan gitu ya. Iya, dan itu depan mata lagi jelas gitu. Jadi deket banget. Jadi posisinya itu di si cewek yang pas di balkon di samping cowok itu. Persis, berarti ini misalnya ini lu di sini. Ini kan cowoknya di sini. Nah, si ceweknya di sini berarti. Situ, iya. Tapi kalau di situ dia di sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Oh, lu posisi di sebelah kanan. Udah tuh. Akhirnya gue coba untuk tidur lah ya. Enggak. Gua masih penasaran sama sosoknya itu. Si sosoknya itu masih kelihatan mukanya apa enggak? Apa maksudnya lu bisa gambarin enggak si enggak kelihatan. Jadi dia ketutup rambut aja gitu. Ketutup rambut, terus rambut bajunya putih. Baju putih bersih. Putih, cakep putih ya, putih bersih gitu. Iya, cakep. Rambutnya. Cuman kalau napak apa enggaknya enggak tahu ya, karena enggak sempat lihat. Buru lari. Kalau rambutnya mah iya panjang.
sampai bawah, sampai kalau kita Rambutnya lagi, dari sini sampai ke bawah, sampai ke lantai. iya Itu lantai. itu bertahun-tahun kayaknya nggak potong rambut deh, itu banyak banget ya Bang. Oke. Bener deh. Terus udah itu gue coba untuk tidur kan, akhirnya gue disuruh tidur di kamar cewek-cewek lah ya. Teman-teman gue mah udah yang cewek-cewek udah ada yang ngorok, udah ada yang pulus banget. Ya posisi udah jam 12 lewat berarti Iya. kan, udah hampir jam setengah satu. Cewek satu-satunya nih yang masih melek di situ. Terus pas gue nggak bisa tidur Bang, sama sekali nggak bisa tidur. Gue bisa tidur nyampe pas azan subuh gue baru tidur. Nah terus lu ngapain itu selama nggak tidur? Bengong-bengong aja main HP. Tapi nggak ada gangguan atau apa? Enggak, gue tutupin aja pakai headset, pakai klub-klub, gue dengerin lagu, main HP gitu ya. liat Sampai jam? TikTok sampai subuh, Sampai azan subuh, abis sholat subuh baru tidur. Tuh, terus kan tidur bentar doang ya. Paginya siap-siap ada kegiatan segala macem, kayak yang sarapan bareng kayak gitu. Sebelumnya kan yang cewek masak-masak, yang cowok kayak nyiapin apa tempat atau gimana. Terus abis makan sarapan main-main di kolam renang, ada game-game gitu. Pokoknya singkat cerita tuh udah check out lah jam 2 siang. Itu hari Minggu? Iya, hari Minggu. Lalu berangkat hari Sabtu berarti? Iya, Sabtu check out Minggu. Terus udah tuh check out, udah jam 2-an. Jam 2-an. Ya ngaret-ngaret setengah 3 pokoknya jam-jam segitu udah check out. Udah tuh kan turun lah ya. Kan puncak di atas ya. Turun. Terus turun turun nyari makan siang ya. Makan siang. Siang banget ya Bang, sebelum terus makan siang, terus ya yang murah-murah aja kita mah ya, yang warung-warung pinggir kayak gitu. sejenis warpat ya. Orang-orang. Iya. Gue nggak apa Bang. Bukannya warung-warung yang biasa tempat nongkrong Soalnya itu gue baru pertama kali ke puncak. Udah pas di situ barulah gue ditanya ulang sama salah satu temen gue ini. Oh yang semalam dia main game itu? Yang semalam iya yang main game itu, yang cowok main game. Lu pas jam udah lagi sambil lu jam yang semalam lu kenapa deh yang tengah malam gitu sama si A misalnya, anggaplah mungkin si Jono apa si Asif apa siapa lah namanya ya. Terus karena orangnya nggak mau dikasih tahu kan abang nggak boleh. Terus lihat apa lu sama dia gitu. Terus yang jawab langsung temen gue yang cowok ini. Oh yang kabur duluan. Tapi kasar banget ngomongnya. Kata dia tuh, pokoknya dia ngomongnya, anjir gue lihat itu Kunti gitu, kata si teman gue ini. Jelas banget anjir, dia ketawa-tawa gitu. Mana si Devi segala ngomong di sebelah sana ada Ila gitu, kata si orang ini nih. Si cowok ini masih belum percaya kalau iya dia cerita. Nah, gue secara tidak langsung sekalian nanya dong. Kata gue gini nih, ke yang riung 20 orang itu kan berarti 19 orang ya. Gue jangan siang hitung ya. Gue mau nanya deh, di seberang kali itu ada villa enggak atau emang hutan aja? Hutan aja deh, hutan aja gitu semua deh yang ngomong, yang nggak ada satupun yang bilang itu villa gitu, nggak ada. Kok gue doang, kata gue gitu kan, kayak aneh gitu. Pas gue lagi mikir kayak kok gue doang, temen gue yang satunya ada cowok juga, satunya lagi bilang ke gue gini, berarti nggak gue doang ya deh. Pas maghrib pas mau maghrib gue juga ngeliat kayak Kunti gitu. Si temen gue yang ini di pojokan itu, yang deket situ lah dia duduknya, yang pada di ngumpul samping, yang waktu mau maghrib itu. Oh iya, kata gue gitu, gue juga lihat, gue langsung to the point ngomong, berarti gue nggak sendiri nih gitu pikir gue. Terus kata si temen gue, iya gue juga lihat gitu. Terus ya udahlah, mungkin suatu kebetulan, karena gue takutnya temen gue yang lain jadi nggak mau lagi jalan-jalan Bang. Gitu kan nggak enak ya, jadi kayak ngerusak suasana dan ngerusak pertemanan. Tapi dia bilang, Devi gila halu gitu kan, nggak seru ya. Udah dia nggak usah diajak lagi. Nggak usah ditemenin gitu lagi. Habis itu singkat cerita kita balik lah, lanjut lagi perjalanan mau ke rumah lah gitu. Udah nih sampai itu maghrib lah, mungkin maghrib udah sampai rumah. Udah sampai rumah masing-masing lah pada gitu, di grup pada udah nyampe gitulah. Nah nggak lama dari itu, seminggu kemudian kayak yang gue aneh Bang,